Halo, selamat datang di sesi literasi keuangan. Perkenalkan, nama saya Neisa Fayola yang saat ini akan menjadi host. Ketidakpastian ekonomi yang saat ini sedang terjadi kerap kali membuat orang bertanya-tanya bagaimana caranya untuk menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil. Nah, hari ini kita akan bahas Smart Money Move. Tetap stabil di tengah ketidakpastian bersama Mbak Nina Saptiani yang sudah hadir menjadi materi kita. Halo Mbak. Halo, selamat pagi Mbak Nesya. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Mbak, sebelum ke materi utama, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sih gambaran ketidakpastian kondisi ekonomi yang saat ini sedang terjadi? Untuk kondisi ekonomi sekarang saat ini sebenarnya kita kayaknya di survival mode ya. Harus kudu survive karena kondisi ekonomi Indonesia ini memang ada impactnya dari kondisi ekonomi global. Kayak ada konflik geopolitik di Asia Timur, itu memang mempengaruhi secara global. Tapi di beberapa negara lain itu mereka udah bisa survive nih untuk mempertahankan secara perekonomian negara mereka. Nah, kalau Indonesia ini kebetulan selain ada impact dari si kondisi ekonomi global, juga ada tentunya berpengaruh juga dari kebijakan-kebijakan pemerintah nih. Secara fundamental nih memang lagi agak goyang. Kita juga agak bertanya-tanya gitu kan dengan keputusan-keputusan pemerintah ini arahnya kemana. Jadi memang ada terpengaruh juga dari kondisi politik dalam negeri. Cuma yang bikin agak sedikit ketar-ketir ya, itu adalah nilai tukar rupiah ini kan sekarang makin melemah, juga IHSG juga kan udah mulai kebakaran gitu ya. Tapi intinya kita tetap harus optimis gitu ya, kalau perekonomian kita sebagai warga Indonesia kita harus bisa melewati si badai ini gitu. Kita tetap harus menjalankan hidup kita. Nah, gimana caranya nih? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Oke, baik Mbak. Mbak, saya punya pertanyaan. Mungkin ini hal yang sama ya yang ingin ditanyakan masyarakat luas juga. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti ini, apa sih kesalahan terkait keuangan yang kerap kali dilakukan gitu oleh masyarakat? Yang seringkali mereka lupakan itu sebenarnya adalah financial planning. Mungkin orang zaman dulu nggak butuh financial planning karena mungkin inflasi nggak separah sekarang kali ya. Cuma setelah zaman berubah, ini yang sebenarnya harus kita mulai adapt gitu, yang namanya financial planning. Financial planning itu adalah gampangnya kayak piramida finansial, di mana paling bawahnya itu adalah ada cash flow, ada dana darurat, ada juga hutang yang kalau misalnya ada kayak misalnya KPR, mobil gitu kan ya, itu harus diselesaikan. Nah, setelah itu baru tuh kita di bottom line-nya itu sebagai fondasinya, selain ada cash flow yang jelas, income yang pasti, baru masuk ke namanya proteksi, di mana kita adalah memitigasi kerugian finansial kalau sampai terjadi ya, karena kematian, karena sakit, ataupun juga karena kecelakaan gitu ya, atau kehilangan income. Itu mitigasi resiko finansial kita udah dipindahin ke third party, which is itu adalah asuransi. Nah, kalau misalnya fondasinya udah beres, baru deh tuh naik ke atasnya lagi, baru berinvestasi. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu adalah mereka dari cash flow langsung pindah ke investasi, ngelupain proteksinya. Jadi ketika amit-amit terjadi sesuatu, investasinya jadinya kepake. Yang udah habis, maksudnya udah capek-capek mereka kumpulin, akhirnya itu yang jadi dipakai buat bayarin resiko kehidupannya. Jadi kan mulai lagi dari awal, macul lagi dari awal gitu. Maksudnya sebenarnya proteksi itu adalah gunanya, udah kita capek kerja, kita udah punya investasi sekian banyak, jangan sampai terpakai kalau terjadi resiko kehidupan gitu. Jadi dibenerin dulu nih si step-stepnya, cash flow-nya ada, hutangnya dibayarkan, dana daruratnya dibikin untuk in this economy, kalau anak-anak bilangnya gitu ya, in this economy itu 6 bulannya udah bagus sih. Coba make it 3 bulan dulu dana darurat sampai dengan 6 bulan. Karena rule of thumb itu sebenarnya 12 bulan. Jadi 1 tahun kita bisa bertahan dengan dana darurat gitu. Tapi kalau misalnya belum bisa, coba diusahain 3 sampai 6 bulan. Setelah itu hutang diberesin, baru kita bikin proteksi, setelah itu baru berinvestasi. Gitu, jangan kebalik. Oke Mbak, ini relate sih Mbak di kehidupan saya juga. Mungkin kalau kondisi ekonomi lagi cenderung stabil itu
kurang terlalu mementingkan untuk perencanaan keuangan. Tapi ketika terjadi sekarang nih kondisi, saya baru tuh aware. Berarti step pertamanya itu harus aware dengan dana-dana yang awal dulu ya Mbak. Dana darurat itu wajib banget dipunyai. Mau dia berkeluarga ataupun single gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih kedepannya nih, misalnya kayak sekarang aja nih dari tahun 2025 kan sampai dengan 2026 ini kan juga banyak kan massive layoff di beberapa company gitu. Alhamdulillah kalau misalnya kita masih tetap bisa berkarya di kantor kita, tapi kan kita nggak tahu nih nanti akhirnya angin perekonomian ini kemana. Bisa jadi kalau misalnya terjadi layoff kita udah ada apa-apa, kita udah punya untuk survive dulu nih dengan dana darurat gitu. Oke, berarti kita nggak boleh langsung lompatin tangganya, kita langsung mau berinvestasi gitu. Betul, kecuali udah beres semuanya baru deh, nggak apa-apa. Oke, ketika kondisi keuangan sedang tertekan seperti ini Mbak, sebagian orang itu kan memilih mencari bantuan ya. Seperti yang kita ketahui itu ada lembaga keuangan, itu mungkin boleh Mbak dijelasin bedanya masing-masing, saya masih lumayan bingung ya beda-bedainnya. Kalau lembaga keuangan kan pastinya ada bank, semua orang tahu lah ya. Bank, lalu selain bank itu tuh ada asuransi dan juga reasuransi gitu. Karena suatu perusahaan asuransi pun mereka harus mengasuransikan kembali perusahaan mereka, itu disebutnya reassurance. Nah setelah itu juga ada DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Ini juga salah satu sahabatnya ibu-ibu ya, Pegadaian. Ya kan, kalau misalnya itu kadang kan suka jadi dana darurat ibu-ibu tuh ya, digade aja dulu deh, disekolahin sebentar gitu ya. Ataupun juga ada fintech gitu. Fintech itu juga masuk ke dalam situ. Lalu juga ada lembaga pembiayaan keuangan gitu. Nah itu beberapa jenis lembaga keuangan selain bank, dan tentunya ini bisa dilihat juga di websitenya OJK. Oke, baik Mbak. Menarik sekali ya Mbak pemaparannya dari tadi. Karena ternyata setiap lembaga itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan saya juga baru tahu tuh detailnya setelah Mbak jelasin saat ini. Kalau kita bicara kondisi yang saat ini sedang sulit gitu, dari yang udah Mbak jelasin antara lembaga-lembaga itu tadi, saya lumayan tertarik untuk terkait detail multi finance deh Mbak. Salah satunya itu kan bagian dari yang non bank ya. Itu lumayan jarang tuh terdengar di telinga saya, dan saya pengen tahu itu manfaat lembaga itu sebenarnya apa sih Mbak, dan itu lembaga seperti apa gitu. Oke. Nah, lembaga multi finance itu, atau banyak orang bilangnya itu leasing, sebenarnya ini bisa dijadikan satu alat untuk membantu kita sebenarnya ya dalam kehidupan. Tapi ini dia nih yang kadang orang-orang harus diedukasi cara penggunaan dengan benar dan baik itu seperti apa gitu. Karena karakteristik dari lembaga keuangan multi finance ini itu dia akan ada satu objek yang dibiayai dulu nih. Jadi ada product base-nya dulu apa gitu. Setelah itu dia tidak menghimpun dana secara langsung atau non-deposit taking. Dan ini yang paling jadi nilai jualnya sebenarnya. Karena dia prosesnya tuh cepat. Beda sama bank yang harus butuh ya back and forth dokumen gitu kan. Kalau ini kan memang cepat, pencairannya pun juga cepat gitu. Dan jenis usahanya juga spesifik. Jadi misalnya modal investasi gitu kan, modal kerja, ataupun juga pembiayaan multiguna. Dan manfaatnya banyak banget. Misalnya kita pebisnis nih. Pebisnis kita modalnya agak kurang karena kita mau ibarat kata expand ke bisnis yang baru. Nah sebenarnya kita bisa mengajukan pinjaman ini ke multi finance untuk sebagai penambahan modal kita. Dari penambahan modal kita ini kan kita tentu berharapnya akan ada pergerakan ekonomi yang menghasilkan income baru, generate income baru. Income baru itu nanti bisa menjadi satu aset baru lagi yang kebetulan nanti dia akan bisa diputerin lagi ke bisnisnya yang lain-lain juga. Itu kan sebenarnya kayak memperluas usahanya dan juga meningkatkan laba usaha juga, seperti itu. Oke Mbak, saya dari tadi udah dengar tentang manfaatnya, karakteristiknya. Pasti kan namanya menggunakan jasa layanan pembiayaan ini kan ada resiko dan biaya. Saya nggak mau kaget di kemudian hari in case saya pakai ini Mbak. Boleh nggak Mbak dijelasin terkait bebannya ataupun resikonya? Oke.
Tentunya kalau misalnya kita dapat kemudahan itu kita harus ngelihat dulu nih kan, di mana-mana tuh pasti ada terms and conditions-nya, termasuk juga di kontrak untuk multi finance ataupun kontrak keuangan. Itu pasti selalu ada kontrak klausul-klausul yang harus kita baca secara detail. Nah, kalau misalnya untuk resiko di multi finance sendiri, pastinya kita harus memastikan kita jangan sampai terlambat bayar, karena kan ini kan akan di spread gitu kan ke dalam beberapa tenor. Misalnya kita pilih untuk tenor 1 tahun, bayarannya per bulan, tapi dalam jangka waktu tertentu kita tidak bisa memenuhi pembayarannya, pasti akan kena denda gitu kan. Nah, dari denda itu pasti kita bisa satu kena bunga tambahan ataupun juga bisa kena penalti nih kalau misalnya ya udah deh saya tiba-tiba dapat uang besar saya mau tutup aja gitu. Itu pasti biasa ada penaltinya karena tidak sesuai dengan kontrak di awal. Nah, itu resiko. Lalu juga kalau seandainya terjadi kredit macet, dia udah ternyata di layoff dan uangnya tuh benar-benar udah nggak ada buat yang tadinya di pikirannya dia, oh ini bisa nih buat bayarin si hutang ini gitu sesuai dengan tenornya, ternyata nggak ada uangnya. Berarti dia bisa terima konsekuensi ya barangnya diambil gitu kan. Itu sebagai agunannya bisa dieksekusi gitu. Lalu juga sebisa mungkin memiliki riwayat yang baik, karena riwayat pembayaran kredit yang baik itu akan juga mendapatkan nilai yang baik di BI checking gitu, atau sekarang kita nyebutnya ini ya, sistem layanan informasi keuangan OJK. Karena kalau misalnya once kita nggak bisa bayar, itu nanti bisa tercatat di riwayat kredit kita tuh buruk gitu. Jadi itu yang harus dijaga karena ini panjang banget ke depannya. Misalnya sekarang cuma kredit kecil, tapi nanti mau mengambil jumlah modal yang cukup besar melalui multi finance atau melalui bank, itu kan gampang banget lihat dari slik OJK-nya aja. Kalau misalnya di situ tercatatnya buruk, ya akan susah. Tapi kalau ternyata baik, wah udah, ini kreditur bagus nih kayaknya gitu. Oke Mbak, bahas tentang kontrak tadi ya Mbak, sebelumnya di perjanjian itu yang panjang banget. Nah, kebanyakan kan masyarakat itu fokusnya ke pembiayaannya, approve atau tidaknya. Jadi kurang membaca perjanjiannya itu sendiri. Padahal banyak yang perlu kita perhatikan ya Mbak, misalnya biayanya, resikonya. Nah, ini kemudian saya menyasar lagi nih Mbak ke hak dan kewajiban konsumen gitu. Menurut Mbak, apa sih Mbak hak yang sering banget dilupain konsumen padahal itu perlu diketahui gitu? Oke. Kalau misalnya untuk hak konsumen itu sebenarnya adalah konsumen berhak memilih produk atau layanannya, dan dia juga mendapatkan produk atau layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang paling penting juga adalah dia mendapatkan pemaparan yang jelas dulu nih dari satu lembaga keuangan yang akan dia ambil ini gitu. Harus diedukasi dulu dengan jelas gitu ya. Jadi dia bisa tahu nih, oke, misalnya dia ngambilnya berapa, resikonya apa, biayanya apa, terus nanti kalau seandainya terjadi gagal bayar seperti apa, pencairannya bagaimana gitu. Jadi dia udah bisa mendapatkan teredukasi dulu di awal mengenai produk yang akan diambil, pinjaman yang akan diambil. Nah, tentunya kalau kewajibannya dia harus membayar sih. Kewajiban seorang kreditor adalah dia harus membayar sejumlah yang sudah dijanjikan sesuai dalam kontrak gitu. Dan kewajiban juga dari seorang klien atau nasabah gitu ya, kreditor itu, dia juga harus membaca, memahami dan melaksanakan dengan benar perjanjian atau dokumen penggunaan produk ataupun juga layanannya itu seperti apa. Jadi jangan cuma asal tanda tangan gitu, tapi nanti pas terakhir terjadi sesuatu ya kan, ada ternyata konflik dan dia bilang enggak, saya enggak gini. Nah, itu kebanyakan karena mereka enggak mau membaca secara menyeluruh si kontraknya itu gitu. Oke Mbak, jadi memang kita perlu aware ya sebagai calon konsumen itu jangan asal klik consent, tapi kita perlu baca keseluruhannya terlebih dahulu. Nah, ini nyambung lagi nih Mbak terkait dengan perjanjiannya sendiri ya. Kita itu kan juga masyarakat mudah banget ya makin kesini untuk mengakses layanan pembiayaan. Kalau misalnya kita mengakses satu aplikasi, iklannya itu kan bisa langsung muncul. Ketika diklik langsung connect untuk download aplikasinya ataupun ke websitenya. Secara nggak langsung sebenarnya kemudahan mengakses layanan pembiayaan itu juga membuat
seseorang untuk memutuskan menggunakan jasanya itu jadi semakin cepat gitu. Betul, Mbak. Setuju. Nah, apa sih Mbak sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam hal-hal ini? Apa yang perlu dicek dulu? Nah, kurang lebih seperti itu sih Mbak. Saya perlu insight dari Mbak juga. Oke. Nah, jadi cara mengakses lembaga keuangan ini kan kita memang tadi benar ya kata Mbak Nesya, terpaparnya tuh cepat banget gitu. Mungkin kita ngebatin aja, aduh nggak ada uang nih, tiba-tiba jebret muncul gitu di ads. Ini dia mungkin solusinya buat kamu gitu kan. Nah, yang baik itu adalah selain kita, kita udah tahu dulu nih dengan ada providernya lah. Kalau misalnya kita mau butuh keuangan mendadak gitu ibarat kata, atau kita butuh tambahan modal. Nah, bisa seperti tadi hak dan kewajiban kita sebagai konsumen berhak banget untuk menerima pemaparan secara jelas, ya kan? Nah, itu kita teredukasi dengan baik tuh biasanya kalau aku saranin lebih baik langsung datang ke kantor cabang, ketemu langsung dengan representatif dari si lembaga keuangan tersebut gitu. Bisa juga konsultasi atau bisa ngelihat di website, karena di website tuh biasanya kan akan banyak banget kan pendetailannya, misalnya apa yang dibutuhkan, sesuai apa enggak dengan apa yang dicari oleh si kliennya ini gitu. Atau kalau misalnya dia memang kebetulan mau beli satu gadget yang memang nih bisa mendorong dia untuk produktif gitu kan, bisa datang ke merchant yang jual produk tersebut dan tanyain bekerja sama enggak dengan si multi finance yang ini gitu. Tapi ya kembali lagi si sales SA-nya gitu ya harus bisa mendetailkan dan memberikan edukasi yang jelas dulu nih mengenai terms and conditions-nya gitu. Kalau mau menggunakan si lembaga keuangan ini gitu. Oke Mbak, dari tadi kan kita udah bahas terkait apa yang perlu kita perhatikan sebelum menggunakan jasa pembiayaan gitu ya Mbak. Ini saya mau nanya, misal saya udah menggunakan salah satu layanan pembiayaan nih. Kemudian ada yang tidak sesuai menurut saya, kok saya tiba-tiba dimintain dana ataupun saya tiba-tiba diminta untuk melakukan sesuatu. Nah, itu bagaimana sih Mbak saya menyelesaikannya dengan cara yang benar dan tepat? Oke. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Nah, kalau seandainya terjadi hal seperti itu, sebenarnya paling gampang karena namanya customer service. Bisa nelfon dulu, kita aduin dulu, atau kita coba konsultasi dulu nih. Oke, case-nya adalah seperti ini. Kita bisa telepon dulu ke customer service-nya, coba untuk mendapatkan solusinya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada solusinya, itu konsumen bisa melaporkan pengaduannya ke OJK. Tapi biasanya tuh dari situ kan pasti akan bergulir ya. Misalnya masalah selesai di situ atau misalnya nggak selesai. Kalau misalnya sampai buntutnya ini panjang, itu bisa sampai ke meja pengadilan sih sebenarnya untuk diselesaikan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya udah difasilitasi banget ya Mbak kalau kita menggunakan lembaga pembiayaan berizin OJK, bahkan portal untuk mengadu ke OJK-nya tuh ada. Ya. Makanya jangan sampai salah pilih lembaga pembiayaan nih. Pastikan yang legal dan terdaftar di OJK gitu. Thank you Mbak. Terus ini saya misalnya mau melakukan pembiayaan nih Mbak. Boleh nggak sih Mbak dikasih contoh gambaran simulasi pembiayaannya itu gimana sih? Saya takut tiba-tiba kaget nanti biayanya gede di belakang. Benar-benar, ini memang harus didetailkan gitu ya. Misalnya contohnya adalah ada seorang, anggaplah namanya Budi gitu ya, kita pinjam Budi ini karyawan swasta yang in this ekonomi dia tuh kayaknya harus punya side hustle gitu. Akhirnya dia coba mau menjadi seorang desain grafis lah freelance. Dia beli laptop nih, dia butuh laptop untuk mendukung si side hustle-nya ini. Anggaplah harga laptopnya itu adalah 7 juta gitu dan gajinya Budi ini cukup ya, anggaplah di 10 juta gajinya. Oke, gimana sih skema pembiayaannya? Nah, kalau misalnya dengan harga barang 7 juta, Budi ini memilih kayaknya waktu pembiayaan yang enak nih secara dia udah mengukur dengan cash flow-nya dia, dengan beban kos-kosnya yang lain. Kayaknya dia sanggup nih untuk 1 tahun aja gitu. Berarti akan dibagi dalam 12 bulan. Uang mukanya dia harus bayar 30%. Berarti itu sekitaran 30% kali 7 juta sekitar 2,1 juta gitu ya. Nilai pembiayaan itu sama dengan harga barang dikurangin
DP 30%-nya. Berarti 7 juta dikurang 2,1 sekitar 4,9 juta. Lalu ada bunga 5% kali nilai pembiayaan dan dikali tenor yang diambil Budi. Jadi bunganya sama dengan 5% dikali 4,9 juta dikali 12, which is itu adalah 2,940 ribu rupiah. Dan ada biaya admin 20.000, biaya asuransi 200.000, dan biaya provisi 200.000. Nah ini yang diperhatiin, jadi ada biaya admin dan juga ada biaya asuransi gitu. Jadi sebenarnya ketika mereka mengambil satu pembiayaan itu pun juga udah diasuransikan. Ini buat menjaga kalau seandainya dia gagal bayar, perusahaan lembaga keuangan ini tidak akan merugi. Maksudnya udah ada asuransi yang akan membayarkan seandainya dia gagal bayar gitu. Jadi udah all in di situ. Nah, terus jadi berapa nih Budi harus membayar total pembiayaannya dia gitu ya. Jadi total pembiayaannya yang harus Budi bayar adalah sama dengan nilai pembiayaan plus bunga 5% tadi dikali nilai pembiayaan dikali tenor plus admin plus asuransi plus provisi itu dia totalnya sekitar 4,9 ditambah tadi 2,940 ditambah 20.000 tambah 20.000 tambah 200.000 ditambah 200.000 lagi itu menjadi 8.260.000 rupiah. Dan kalau dibagi ke 12 bulan itu sekitar 688.000 sekian. Ya masih oke lah ya untuk Budi yang punya gaji 10 juta dengan dia membayar angsuran nggak sampai 700.000 harusnya bisa menjadi satu kredit yang produktif gitu dan bisa dibayarkan setiap bulannya karena nggak ganggu cash flow. Oh, satu lagi yang harus diingat kalau seandainya ngambil pembiayaan atau ngambil kredit gitu ya, itu pastikan yang bisa diambil adalah 30% dari income bulanan. Karena kalau lebih dari itu nanti bisa terganggu cash flow-nya. Gitu. 30% ya. Oke. Mbak, ada nih satu aspek lagi yang menurut saya tuh sebenarnya tuh cukup penting ya, tapi sering terlupakan di masyarakat khususnya konsumen yang menggunakan jasa pembiayaan ini, yaitu pajak. Oke. Sebenarnya apa aja sih Mbak yang perlu kita ketahui gitu sebelum menggunakan jasa pembiayaan ini? Oke. Semuanya ini kita ini kan adalah warga negara Indonesia harus tertib pajak, taat pajak gitu kan. Bahkan ketika kita membeli sesuatu, anggaplah kayak tadi Budi ya. Budi dia mau membeli si laptop ini buat mendukung pekerjaannya dia sebagai desain grafis freelance gitu. Dia pasti akan langsung otomatis ketika dia membeli laptop itu udah kena PPN. Ya kan, udah langsung ada pertambahan nilai di situ pajaknya. Lah, terus itu misalnya dia beli barang. Kalau misalnya kita membeli aset atau properti, itu kita pasti langsung kena PBB. Ada pajak bumi dan bangunan. Nah, sama satu lagi, ini karena kita kontrak dengan lembaga keuangan, pasti harus legal. Ada legalitas di negara Indonesia, harus ada tanda tangannya dan kuat secara hukum. Itu biasanya diikat dengan materai. Nah, materai walaupun harga 10.000, jangan di underestimate karena ini adalah bukti kekuatan hukum. Gitu. Jadi walaupun orang gini, ada materai nggak 10.000? Di balik angka 10.000 itu hukumnya sangat kuat gitu. Itu yang bisa menjadi legalitas suatu kerjasama. Gitu. Jadi jangan sampai lupa. Dari tadi menarik sekali ya Mbak pembahasan kita hari ini. Kalau saya simpulkan, kondisi ekonomi yang tidak pasti bukan berarti kita tidak bisa menjaga kesehatan keuangan kita. Setuju. Kuncinya adalah perencanaan yang baik, disiplin mengelola pengeluaran, memiliki proteksi dan memanfaatkan lembaga keuangan secara bijak. Sebagai penutup Mbak Nina, mungkin ada satu pesan yang ingin Mbak sampaikan kepada masyarakat agar tetap bisa melakukan smart money move di tengah ketidakpastian ekonomi. Oke, semangat semuanya. Semoga kita bisa melewati badai ujian ekonomi ini dengan baik-baik semua. Intinya namanya juga badai ya, badai pasti akan berlalu. Nah, tapi gimana caranya kita bisa survive di kondisi seperti ini? Jangan pesimis, pokoknya optimis. Kalau misalnya income-nya kurang, ditambah income-nya, diatur cash flow-nya, bener-bener dimaksimalin budgeting-nya, bisa dipisahin mana yang prioritas, mana yang keinginan, mana yang ego gitu ya. Sekarang mah
eranya adalah untuk memprioritaskan dulu yang penting-penting gitu, yang kurang penting nanti dulu aja. Dan juga dipantau terus untuk yang suka berinvestasi, nggak apa-apa bisa dilanjutin investasinya, tapi pastiin dulu dana daruratnya juga udah secure gitu. Hopefully kita semua bisa survive melewati badai ekonomi yang kurang baik saat ini ya. Terima kasih Mbak Nina atas sharing yang bermanfaat hari ini. Harapannya semoga hasil diskusi kita hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas juga dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijak. Teman-teman juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah e-wallet dengan cara scan QR pada layar untuk mengerjakan post test.